hidrolisa sampai ke hasil akhir dari protein, karbohidrat, dan lemak. Alurnya. Ya, dari protein karbohidrat menjadi monosakarida itu gimana prosesnya? Pakai panah-panah aja. Atau diagram. Flowchart kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanya? Yang di Zoom dan yang di kelas? Ngangguk-ngangguk galau? Oke, kita masuk ke yang kedua, putrefaksi. Putrefaksi ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pembusukan. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke. Nah, mirip saya ini tugas kalian. Tapi kan saya minta satu-satu kata-katanya. Jangan gambar ini yang saya tampil ke. Yang di Zoom bisa kelihatan ya? Dok. Tidak bisa, Dok. Nah, keuntungan yang di kelas lagi bantuan. Oke, materi kedua tentang putrefaksi, di mana pencernaan secara enzimatik ya. Dokter bilang tadi kan kalau protein gabung sama HCl ya, dan mengalami hidrolisis dari protein menjadi asam amino. Ya, kemudian masuk ke vena porta. Jadi yang masuk lewat liver itu semuanya yang hanya masuk ke limfe, sistem limfe itu lipid dan vitamin serta anorganik yang kuning ya. Kalau vitamin dan anorganik substansi ini langsung masuk dianya, tidak mengalami pencernaan enzimatik ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Kalau fiber ini apa? Serat kan? Serat ini akan diolah-olah menjadi selulosa, kemudian langsung menjadi feses. Tidak diabsorpsi dianya ya. Oke. Nah, ini ada gambar. Apa mirip Oke. Ini slide-nya punya Dokter Suban. Nah, kita hargai beliau yang punya ya. Saya belum bikin slide sendiri, jadi karena masih baru tutor dulu. Jadi bukan kalian saja yang belajar, staf baru ini juga belajar ya. Jadi kalau kita masuk ini kurang lebih 2000 ml ya per hari air dalam bentuk air. Kemudian masuklah saliva dikeluarkan kan, masuk ke ya, sampai ke gaster yang melewati jalurnya ini masuk ke gaster. Kemudian di usus halus ini dicerna oleh enzim ya, masuk ke usus halus mengalami absorpsi kan, intestinal absorpsi, kemudian masuk ke hepar dan kemudian ke pankreas. Sisanya sisa makanan yang tidak diabsorpsi masuk ke kolon, reabsorpsi namanya, yang kira-kira masih dibutuhkan diambil dan tidak dibutuhkan dibuang menjadi feses. Ini bentuk mudahnya. Kalau yang visual pasti lebih suka melihat gambar ini untuk membayangkannya. Kalau yang auditory ya, itu pasti lebih senang mendengarkan. Oke, sebagian makanan ini sebenarnya diserap ya, diabsorpsi. 10%-nya air ini tidak diabsorpsi.
diambil gitu ya 10%-nya. Kalau dia ke usus besar akhirnya menjadi pembusukan. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya, pembusukan oleh bakteri tadi. Makanan yang tidak dicerna ini tidak diserap dan didorong oleh gerakan peristatik usus masuk ke usus besar. Di usus besar nanti terjadi penyerapan air. Jadi airnya itu direabsorpsi. Jadi sisa-sisanya itu masih diambil lagi ya. Nah, isi ususnya menjadi padat ya karena airnya itu diambil oleh badan, direabsorpsi. Jadi yang tadinya berbentuk seperti pasta lah ya, cairan masih lebih banyak cairannya akan memadat tuh karena airnya sudah tidak ada lagi. Nah, bersama itu sudah nunggu nih bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Apalagi kalau kita banyak memakan karbohidrat, bakteri itu akan membusukkan lebih cepat. Ya, akan terjadi fermentasi. Jadi bakteri usus ini kurang lebih 25% dari berat feses. Berperan untuk sintesis vitamin K dan B12 serta biotin. Ya. Jadi kalau kalian sering rambutnya rontok, coba banyak minum probiotik. Karena dari biotin itu adalah B5 ya. Untuk pertumbuhan rambut, kuku. Kalau vitamin B12 buat apa? Asam folat untuk ibu hamil bukan, Dok? Ya, benar. Akhirnya ada suara yang dari ya. Jadi sebenarnya asam folat itu dihasilkan juga oleh badan kita dari makanan. Tapi terkadang kalau untuk ibu hamil itu kurang jumlahnya, jadi tetap harus ditambah dari suplemen ya. Namun ya itu, jadi kalau bakteri ini membusukkan itu dia akan efek sampingnya dari pembusukan itu ternyata dia akan menghasilkan vitamin K, vitamin B12 dan B5 ya, biotin. Oke, ini perbedaan antara tikus, kemudian babi, kelinci, dan manusia. Di mana pencernaan kita ini agak mirip nih dengan kelinci ya, kurvanya. Lebih banyak di intestin ya, sampai ke usus halus, kemudian baru ke ileum dan kolon. Ini hasil akhirnya feses. Lama bakteri per gram, jadi lebih banyak lamanya di sini. Pembusukan ini akan membentuk asam laktat, asetat, propionat, dan butirat. Kemudian juga akan menghasilkan gas CO2, metan, H2, N2, dan H2S. Asam sulfat ya. Kemudian zat toksin lain yang mengandung natrium, tomain, amin toksin, dan amonia. Kemudian etil metakarpin dan metil merkapatan ini hasil pembusukan dari asam amino sistein. Kalau indol dan skatol ini akan merupakan hasil pembusukan dari triptofan yang menyebabkan bau khas dari feses. Amonia ini akan diserap kembali oleh air bersama dengan air masuk ke hati, mengalami detoksifikasi, diubah menjadi urea dan diekskresi melalui ginjal atau urin, yang menjadi urin dalam urin ya gitu. Pada penyakit hati, fungsi detoksifikasinya akan menurun dan akan terbaca amonia di darah, tinggi amonianya. Kalau amonia tinggi di darah, ini akan kalau masuk ke jaringan saraf akan terjadi penurunan kesadaran. Jadi koma hepatikum itu terjadi peningkatan amonia di dalam darah ya karena mengganggu dari proses jaringan saraf di otak. Untuk mencegahnya diberi neomisin untuk membasmi bakteri usus sehingga amonia darahnya menurun
Kemudian diet rendah protein. Jadi kalau pasien-pasien dengan permasalahan hepar, jangan terlalu banyak makan protein. Nah, ini adalah proses bagaimana asam amino diubah. Yang dokter bilang tadi, diaminase dan dekarboksilase. Nanti ini kalian lakukan praktikum ya. Oke, bagaimana sih apa saja yang terjadi pada saat fermentasi dari karbohidrat? Jadi fermentasi karbohidrat ini bagaimana asam laktat itu muncul karena adanya bakteri asam laktat, namanya Streptococcus dan Lactobacillus. Ya, kalau dia jadi alkohol itu oleh Zygomonas dan Saccharomyces. Kalau hasil akhirnya asam propionat itu oleh bakteri propionat, asam propionat, Propionibacterium. Kemudian kalau hasil akhirnya butanodiol itu Enterobacter, tersering itu E. coli ya, Enterobacter coli, kemudian Serralia dan Bacillus. Kalau hasil akhirnya asam campuran bakteri-bakteri enterik, rata-rata Escherichia dan Enterobacter, kemudian Salmonella dan Proteus. Dan terakhir kalau asam butirat ini oleh Clostridium. Nah, asam butirat ini yang bisa menyebabkan botulinum tadi ya. Nah, ini dekarboksilase dari asam amino itu hasilnya itu berupa histamin, kandaverin, tiramin dan putresin. Keluar masuk ya asumsi. Oke. Bagaimana sih sebenarnya indol dan skatol yang akan memberikan bau khas pada feses itu terbentuk? Akan terjadi perubahan dari triptofan jadi indol dan skatol. Indol dan skatol ini ada di dalam usus besar ya tadi ya. Kemudian ke feses dan absorpsi, detoksifikasi indoksil, skatoksil dan dibuang ke urin. Jadi kalau kelebihan indol dan skatol ini dibuang ke urin juga, tidak hanya ke feses. Ini adalah rantai kimianya. Tenang, tidak akan masuk di ujian saja kalau ini. Lihatnya aja dari ribet. Ini nggak kepake. Asal kalian tahu saja, ya. Bagaimana fenol ini terbentuk ya karena reduksi deaminase tirosin. Ini yang penting. Yang ini tambahan saja. Jadi harus tahu, oh kayak gini bentuknya. Ternyata fenol itu ada seginya dengan bulatnya gitu di rantainya. Inilah yang membedakan dengan rantai karbon lainnya. Ya, kalau ini kan beda nih bentuknya. Pak ahli saya ini. Zaman saya dulu ada kimia medik yang khusus mempelajari rantai-rantainya. Beruntung lah kalian sudah bergabung. Nah, pembentukan gas metan itu oleh reduksi deaminase sistein. Ya, yang tulisan di pinggir ini nah. Ini terbentuk karena reduksi dari deaminase sistein. Ya, ini prosesnya. Dari amino etil metakarpin menjadi metil metakarpan. Oke.
Pewarnaan dari feses itu dihasilkan oleh sirkulasi enterohepatik bilirubin. Jadi pada usus bilirubin ini terkonjugasi. Dari yang terkonjugasi menjadi bilirubin tidak terkonjugasi. Akibat aktivitas dari bakteri usus, bilirubin akan berubah menjadi sterkobilin dan urobilinogen. Kemudian sterkobilin dan urobilinogen ini harusnya kan diserap di hepar. Bila dia tidak diserap, dia akan keluar untuk mewarnai feses, dikeluarkan lewat feses. Serat pangan. Kalau serat pangan ini ada yang larut, ada yang tidak larut ya. Kalau dia yang larut termasuk dalam pektin, gum, ya. Kalau misal kalian suka minum serat tambahan yang diseduh itu kan bentuknya pektin dan gum ya. Merupakan bagian dari sel pangan nabati seperti buah dan sayur. Di dalam buah dan sayur ada. Jadi ini akan larut. Ada yang tidak larut. Ya, kalau tidak larut dalam serat seperti rata-rata itu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ada sereal, kacang-kacangan, dan sayuran. Jadi bentuknya beda dengan buah. Peran serat ini buat apa? Yang pertama untuk mengontrol berat badan atau obesitas. Kemudian menurunkan penyerapan gula, menurunkan penyerapan kolesterol. Jadi kalau serat yang larut dalam air seperti pektin, beberapa hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan, memperbaiki konstipasi dan mengurangi resiko kanker. Karena kalau serat ini, kalau yang mengurangi resiko kanker ini rata-rata yang tidak larut dalam air. Jadi kalau yang gemuk bukan berarti tidak makan daging dan tidak makan karbohidrat ya, tetap makan. Ini nanti cuma makan sayuran aja. Tidak terpenuhi nanti nutrisinya. Tapi seratnya yang lebih diperbanyak. Dampak yang tidak diharapkan dari pembusukan ini adalah terbentuknya gas yang berlebihan, mengurangi penyerapan vitamin dan mineral, kemudian mengganggu kerja enzim dan protease. Jadi kalau pembusukan yang terlalu berlebihan itu bisa mengganggu penyerapan vitamin dan mineral. Oke, selesai kuliah kita. Puas materi, ada yang mau ditanya? Boleh silakan kalau mau nanya. Tugasnya dikirim email. Banyak ya. Codingnya nanti WA saya ya. Gak bisa ngetik di sini. Ternyata atau mati ya. Codingnya nanti tolong WA saya agar saya kirim email untuk ngirim materinya. Materi dan tugasnya ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, hari sudah menjelang siang. Oh, lebih cepat kita selesainya. Tugasnya dikumpul paling lambat jam 10 ya. Jadi kalau di jam email lewat dari jam 10, saya anggap tidak mengumpulkan tugas. 10 pagi. Kalau udah terawih malam ini. Ionnya apa terawih?
Oke, sekian materi dari saya IC hari ini ya. Semoga ada beberapa hal yang dapat kalian highlight gitu ya. Pasti akan banyak yang miss-nya karena banyak istilah-istilah baru yang kalian tahu. Yang penting bagaimana, kenapa saya kasih tugas, itu kalian harus tahu bagaimana karbohidrat, protein, dan juga lemak itu diserap oleh badan. Ini hasil-hasilnya, prosesnya. Itulah kenapa Jokis ini ada, ya, proses kimiawinya bagaimana di dalam badan kita. Proses pencernaannya nanti kalian belajar lagi di ilmu penyakit dalam. Organ-organnya dihubungkan dengan organ-organnya. Ya, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama istilah ya. Sama-sama belajar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Koordinatnya siapa? Koordinator ini siapa? Oh, di online. Koordinatnya siapa ya? Yang di Zoom? WA saya ya. Mungkin yang di sini bisa nanti kirim ke dia. Nomor saya 0821 98 03.